Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga senantiasa sehat dan segala urusannya dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini saya bersama tim Stasiun Hantu dan MRC sedang berada di Rumah Tua Cimanggis, yaitu salah satu rumah dan bangunan tua peninggalan Belanda yang saat ini kondisinya sudah sangat baik dan sudah sangat eksotis karena habis direnovasi. Dan di samping saya sudah ada Pak Akmal yang mungkin bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini. Dan kita akan ngobrol sedikit bersama Pak Akmal tentang mungkin sedikit sejarah ataupun tentang hal-hal yang dirasakan Pak Akmal selama menjaga di sini, Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak sejarah singkat dari bangunan ini. Sejarah ini sebetulnya dulu waktu mau di tempat tinggal karyawan RRI sekian lama, setelah mungkin agak dimakan usia, lapuk, rusak, jadi mereka ditinggalkan satu persatu istilahnya. Setelah itu kurang lebih 10 tahunan lebih lah itu baru direnovasi. Berarti selama 10 tahun itu memang kosong Pak ya? Kosong, karena kan hancur atap bangunannya juga dimakan usia istilahnya gitu. Dan istilahnya untuk renovasi juga dulu kan untuk dari perjuangan cagar budaya juga, dari Pemda juga, dan juga dari instansi lainnya juga istilahnya gitu. Upaya pemerintah lah Pak ya untuk menjaga cagar budaya kita ya. Tetap ada. Iya. Gedung tua ini istilahnya gitu. Dan memang ini sangat penting Pak yang ibaratnya simbol bagi kita bahwa dulu pernah ada orang Belanda yang di sini dengan bangunan-bangunannya. Kalau cerita-cerita tentang perjuangan 45 kayak Insinyur Soekarno, ada nggak Pak keterkaitan Bapak tentang? Zaman dulu waktu masih tempat tinggalnya karyawan RRI, itu Pak Karno kalau mau ke istana itu pasti mampir ke sini. Oh, mampir ke sini. Mampir ke sini, atau sebaliknya juga pulangnya juga pasti mampir nengok karyawan yang ada di sini istilahnya. Dia juga singgah, bahkan suka katanya beliau juga suka menginap istilahnya gitu. Suka menginap di sini juga Pak ya? Singgah di istilahnya di sini. Di sini ada berapa kamar Pak di sini? Ini ada 6 kamar. Oh, 6 kamar. Dulu sih waktu karyawan RRI ditinggal diketak-ketak istilahnya gitu. Dikasih sekat-sekat ya? Atau 12 kakak istilahnya gitu. Oh. Emang ini Pak ya. Dulu kalau kita lihat kondisinya emang sudah tidak memungkinkan Pak ya untuk ditinggali ya. Berhancur lah istilahnya gitu. Kalau Pak Akmal dari tahun berapa Pak jaga di sini? Dari sini tahun 2021 peralihan dari renovasi ini 2020 Oktober gitu. Oh, 2020. Akhir Oktober 2020 renovasi ini. Nah, setelah itu saya 2021 ikut kerja renovasi ini. Oh, ikut juga merenovasi tempat ini. Oh. Dan masih sebagian besar tambah lama namanya bangunan dia sudah dimakan usia ya. Iya, sudah lapuk. Ya, maklum itu istilahnya. Yang penting kan sudah berdiri lagi. Seperti mirip-mirip seperti dulunya gitu. Iya. Jadi kesan bangunan tuanya itu sudah menjadi modern Pak ya. Sudah bisa kita lihat lah mungkin penampakan dahulu dan sekarang. Mengikuti era juga. Iya. Kalau selama Bapak tinggal di sini ada nggak Pak hal-hal mungkin sedikit mistis gitu Pak? Kalau mistis sih tetap ada sih. Tetap ada ya. Pasti ada istilahnya gitu. Seperti ya makhluk halus gitu. Pasti ada. Dimanapun tempat pasti ada ya Pak ya. Apalagi tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang mungkin banyak ya. Bapak, tapi kalau Bapak sendiri pernah melihat nggak kayak mungkin perawakan orang Belanda di sini? Kalau Belanda dulu waktu zaman pertama datang itu ya ribut-ributnya di belakang itu. Oh, sering bilang situ Pak. Di belakang sinar mas sendiri itu pernah menambahkan karena ikut mandi bareng itu gak keluar ternyata dia keluar perempuan pakai kebaya merah gitu. Perempuan pakai kebaya merah itu di kamar mandi belakang? Di belakang. Dan kita baru pertama datang kan aneh gitu. Kok ada perempuan? Ada masyarakat masuk di wilayah sini dan juga pulangnya ke belakang. Ternyata itu nggak ada rumah di belakang. Ternyata tanah kosong di belakang. Dan juga lain-lainnya banyak. Banyak lah Pak, kayak suara-suara dan segala macam. Udah pasti ada.
Nah mungkin terakhir nih Pak, karena kan sekarang kan ibaratnya YouTube dan konten kreator itu sudah banyak. Mungkin pesan Bapak kepada konten-konten kreator yang mungkin ingin mengangkat cerita sejarah ini, karena kan biasanya ada konten kreator yang nggak izin Pak tuh. Kalau memang ada konten tidak izin, memang pasti tidak diperbolehkan dan juga nanti dikejar-kejar ya. Untuk konten yang resminya atau yang dapat izin itu bagus untuk ke depan aja untuk mengenal budaya kita, khususnya di daerah Depok ini untuk masyarakat luas. Jadi nanti bahwa kita tuh di Depok ada cagar budaya yang masih istilahnya untuk patut dimiliki, dijaga, dilestarikan. Dan kalau memang mau kesini konten harus izinnya kemana Pak itu? Itu kedua belah pihak sebenarnya, karena memang kalau sementara sih izin ke U3 juga. Itu kalau memang untuk kunjungan pasti 2. Kunjungan pasti kunjungan itu dapat arti kata ke U3 dan juga RRI. Oke, RRI-nya sendiri, karena ini kan kalau kita lihat kompleksnya di dalam RRI Pak ya. Jadi yang bertanggung jawab RRI sendiri. Dan kalau ada konten kreator yang nggak izin itu gimana Pak? Pasti dikejar nanti dari U3 atau dari Pemda kita setempat ini. Depok ya. Pasti dikejar dari Pemda Depok. Dan disuruh hapus videonya Pak ya? Memang rata-rata suruh hapus sih, tapi kalau tidak dihapus ya hukum yang jalur hukum. Pakai jalur hukum gitu. Karena takutnya kalau dia nggak izin dan nggak diawasi, takutnya dia merusak mungkin Pak ya. Betul. Itu yang ditakutkan Pak ya. Karena juga nanti ceritanya berlebihan atau banyak yang miss jelas. Tidak benar istilahnya. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak, dan pihak UI3 dan RRI telah mengizinkan kami di sini. Tujuan kami di sini Pak sebenarnya ingin mengangkat sejarah seperti apa sih cerita masa lalu tempat ini dipakai untuk apa pada saat zaman Belanda, karena kayaknya sekarang itu cerita-cerita sejarah itu sudah mulai hilang Pak. Betul. Nah itu yang mau kita angkat sebenarnya. Kalau dari hal-hal mistisnya mungkin itu nilai plus lah bagi kami. Iya, tapi yang utamanya kami ingin mengangkat sejarah dan mungkin nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan di zaman dulu itu seperti apa Pak. Itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak sekali lagi. Semoga tempat ini tetap lestari dan Bapak juga sebagai yang jaga bisa selalu ya memberikan nilai-nilai positif kepada tempat ini Pak ya. Terima kasih Pak. Nah kalau kita lihat Pak ini kamar berarti Pak ya yang ini? Kamar 6. Oh 6 ya. Kamar ini dulu sih memang sudah direnovasi itu cukup lama juga ya, 10 bulan misalnya. Oh renovasinya 10 bulan Pak ya? Karena ada COVID itu penambah 2 bulan jadi. Oh jadi sempat terhambat ya? Terhambat ya. Materialnya susah didapat misalnya gitu. Oh ini materialnya nggak seperti dengan bangunan biasa Pak ya? Iya beda ini. Beda. Karena kan banyak yang dari ada yang dari luar kota yang sangat jauh gitu. Oh yang dibawa ke sini? Jatinya istilahnya. Seperti ini batu alamnya istilahnya. Gitu. Kalau batu alamnya kan waktu zaman COVID nggak boleh pakai oksigen. Sedangkan oksigen itu untuk khusus rumah sakit. Jadi agak terhambat ini. Berarti materialnya. Persoalannya material dulu Pak ya? Materialnya. Jadi terhambatnya. Kalau alhamdulillah sih tercapai juga istilahnya. Akhirnya bisa selesai Pak. Ini udah tahapnya udah selesai Pak semuanya? Kalau untuk bangunan sih selesai. Untuk bangunan ini. Ya kita ke dalam lagi mungkin Pak. Dulu kalau ukiran itu masih asli sih. Yang mana tuh Pak? Itu 2. Itu depan belakang masih asli. Ukiran yang tengah ini? Iya. Oh. Depan di atas pintu itu. Oh ini yang atas pintu masih asli Pak? Asli. Ya. Kalau yang ini? Asli juga 4. Yang lainnya penambahan aja itu. Penambahan. Ini kalau lukisan ini siapa Pak? Dari dulu juga sudah ada itu. Oh. Dari dulu zaman dulu ya sudah ada. Bapak tahu nggak tokoh yang di tengah itu? Saya juga kurang tahu ya, udah begitu lama sih. Sempat hilang tapi kembali lagi. Ada yang semacam bukannya masyarakat yang mengenal tokoh ini maksudnya
keberadaannya di gedung tua ini, maka Diukir ulang bukan atau sempat di pasaran lelang ya. Jadi sempat hilang. ya, hilang di pasar lelang, tapi diusahakan diambil lagi karena memang milik gedung ini istilahnya gitu. Jadi dikembalikan ke tempatnya lagi. semula ya. Dan ini berdirinya tahun berapa, Pak? Berdirinya waktu dibangun apa sih? Waktu awal dibangun mungkin berdirinya. 1778. 1778. Iya. Sudah lama, Pak ya? 1778. Itu selama bangun ini 3 tahun dulu istilahnya. Dan juga ukiran badan juga masih asli ini badannya. Ini masih asli. Oh iya ya. Masih asli. Oh iya. Agak rapuh gitu, Pak ya? Masih asli nih. Nah, kalau untuk badan asli semua. Jadi kalau untuk rangkanya masih asli. Masih asli. Cuma kalau lantai sih memang udah diperbaharui lagi. Ya, sudah. Hanya 60% masih Pak ya. Gitu. Selama Bapak di sini, kalau di dalam sini Bapak nggak pernah dengar suara-suara ini nggak? Kayak orang diskusi. Itu kalau maksudnya yang hal-hal. Iya, yang tak kasat mata lah mungkin, Pak. Pasti ada, Pak. Ini kalau di sini anak-anak sama orang tuanya udah pasti teriak-teriak gitu. Dalam sini? Di dalam sini. Aduh, agak awal-awal juga. Saya agak merinding sih, Pak. Awalnya juga teriak, cuman kalau udah terbiasa ya suara ibu gua sama anak-anaknya teriak ya udah terbiasa istilahnya gitu. Kebanyakan suara ibu sama anak-anak ya? Iya, teriak-teriak. Padahal kalau di luar sana nggak ada di dalam, tapi di dalam nggak ada istilahnya. Pas kita masuk ke sini hilang suaranya. Kalau kita keluar kedengeran. Ada di dalam. Itu udah pasti istilahnya. Tapi bahasanya dia bahasa Indonesia nggak, Pak? Kalau bahasa Belanda. Sama Indonesia. Sama Indonesia. Jelas itu suara teriak-teriak juga. Ibu dengan anaknya istilahnya gitu. Dan juga kalau selain itu juga ada yang di sini bolak-balik. Yang jalan gitu. Bolak-balik jalan. Pasti ada. Karena saya yang di sini tinggal di sini ya mengalami tahu sendiri istilahnya. Sering dengar, Pak ya? Sering dengar ya. Tapi karena udah terbiasa ya. Kadang-kadang duduk di sana di luar di belakang juga sering juga. Dengar. Lihat gitu, duduk aja gitu. Tapi pakaiannya gimana, Pak, pakaiannya? Hitam. Hitam-hitam. Iya. Cuman saya pikir udah biarin lah, memang tempatnya. Ya, kita hidup berdampingan dengan mereka. Mungkin dia lebih dulu daripada saya. Saling menghormati lah, Pak ya. Iya. Kita sebagai orang yang merawat, mereka sebagai mungkin orang yang dulunya pernah di sini. Iya. Wah, ini luar biasa sih. Tapi juga kalau siang pun ya entah angin apa juga pintu seperti nggak mau ditutup kadang-kadang gitu. Iya. Seperti itulah istilahnya keadaan di sini. Bukan kita mau cerita seremnya, memang apa? Ya memang sini. Semua bangunan-bangunan yang bersejarah itu pasti menyimpan ibaratnya energi-energi yang lama, kebiasaan-kebiasaan orang dulu mungkin yang pernah di sini. Mungkin lebih dulu dari sana. Iya, benar Pak, benar. Pasti ada. Karena kan ini ibaratnya dulu perang dipakai juga perang, mungkin ada korban juga mungkin di sini. Iya. Yuk kita ke belakang lagi. Berarti ini masih asli juga Pak ini ya? Ini masih asli, makanya gompal itu enggak sompal sedikit itu. Iya. Masih asli ini. Enggak diubah-ubah Pak ya? Enggak diubah gitu. Maka dijaga keasliannya. Nah, ini memang semuanya udah baru semua ini. Yang di belakang sini. Ya. Tapi pernah orang Indonesia tinggal di Belanda, bahkan sampai usianya lanjut, mengakui bahwa di sini pernah dia minum teh. Di sini? Orang Belanda iya di sini. Karena tempatnya suasananya seperti dulu di sini dia. Aduh. Mengakui. Ini sih Pak bulu kuduk saya ini berdiri terus dari tadi Pak. Dulu dia cerita dulu waktu muda saya sama orang-orang ngeteh di sini orang-orang teman-temannya mereka. Orang Belanda itu ya? Iya. Yang tadi yang perempuan yang baju merah itu Pak di situ berarti Pak ya? Berarti belakang sana dia. Boleh kita ke sana? Karena kalau ke sana ditutup. Iya, kita lihat aja Pak dari luar mungkin. Ini udah di luar bagian dari bangunan ini Pak? Iya, dari pagar gitu. Itu pagar sementara aja istilahnya, belum diperbarui lagi istilahnya. Nah di situ ada kamar mandi belakang itu. Ini bangunan apa Pak? Dulu bangunan katanya sih, kata warga ini bangunan yang jaga di sini, kepala jaganya istilahnya gitu. Jadi tinggalnya di rumah. Komandan yang jaga di sini ya.
bahkan di belakangnya kan ada kamar mandi. Ya disitulah perempuan itu. penampakan, karena ditunggu-tunggu keluar dulu, ternyata udah sekitar kurang lebih 1 jam nggak keluar, mereka ke belakang. Ternyata lihat belakang. Oh. Nah, kan Dan ini kita kayak lihat rumah ini Pak? rumah ya, Oh. rumah jaga ini. Dan ini renovasinya nggak masuk ke dalam ini? Nggak masuk dari Area ini? lingkungan ini. Plannya ini ya? Plan enggak. Makanya dibiarin aja terbengkalai begitu Pak Iya, ya? begitulah. Makanya kalau kita kalau nyiram tanaman sekitar 5:30, nah situ ribut berisik, dagduk itu udah terbiasa. Gitu. Bahkan RTP Iya. itu pernah nanya di saya bilang, Mas itu udah sore ke depan aja, nggak mau. Ternyata itu dia mengakui ditimpuk batu sekian gedenya. Nah, Di sini Pak? semua iya di pojok sini. Saya bilang, Mas ayo ke depan aja kita bicaranya, udah sore, nggak apa-apa, tanggung. Nah, akhirnya kejadian kan, saya bilang gitu. Ditimpuk batu dia Pak? Jangan-jangan itu asbes nggak pecah berarti. Harusnya kan pecah kalau masuk Iya, kita, pecah. Iya. pakai batu gede. Iya. Berarti ini satu bangunan rumah Pak ke belakangnya? Iya, panjang. Oh. Dan wah sayang juga nih Pak sih. Iya. Sayang juga ya. Dan ini mungkin tentara-tentara Belanda yang tinggal di sini Pak ya? Kemungkinan ya. Iya, yang jaga ini kan, pos komandonya mungkin. Iya, mungkin gitu. Lama juga sih bangunan itu. Wah, itulah suasana seperti ini istilahnya gitu. Iya. Tapi memang kalau Belum betul-betul bersihkan semuanya Pak ya. Nanti kan kedepannya juga akan bersih. Iya, akan dibersihkan. Yang penting yang terutama dulu bangunannya dulu nih yang harus dijaga. Karena kita jaganya masih sendiri ya istilahnya. Iya, iya. Jadi Terbatas tenaganya Pak ya. Minimal yang depan dulu bersih, sampah-sampahnya bersih. Bagi saya sih yang penting gedungnya dulu istilahnya. Iya. Setiap saat ada tamu udah siap, saya udah oke gitu. Kalau tamu yang sering ke sini dari mana Pak biasanya? Kadang-kadang dari anak sekolah. Oh, study tour gitu ya. Studi semuanya gitu pada datang melalui 2 surat ya untuk Iya. U3 juga untuk RRI gitu. Harus ada izin sih. Iya. Jadi itu teman-temannya kalau di sini boleh kita bikin konten untuk mengangkat cerita sejarahnya, tapi tetap kita harus izin kepada UI3 dan RRI agar semuanya berjalan lancar, dan nanti akan didampingi juga sama Pak Akmal. Pak Akmal mungkin nanti akan menceritakan juga kepada teman-teman semua tentang sedikit sejarah tentang tempat ini, karena kalau teman-teman nggak izin ya bakal kena kasus sih kayak sepertinya, karena sudah beberapa konten kreator yang diminta hapus videonya. Kalau mereka nggak mau hapus itu bakal dilanjut ke ranah hukum gitu. Jadi adab yang utama yang harus didahulukan, izin dan segala macam. Jangan seenak-enaknya lompat pagar ataupun dari mana masuk yang habis itu bikin konten tanpa pengawasan. Ya kita nggak tahu niat orang, entah dia mencuri sesuatu atau seperti apa. Ya, dan itu bisa merusak bangunan ini ataupun hal-hal yang terkait dengan bangunan ini. Ya, cukup mungkin Pak ya. Terima kasih banyak Pak dari saya. Nanti mungkin teman-teman akan melakukan ini juga Pak, kayak mediumisasi gitu. Mungkin salah satu penghuni astral di sini bakal kita ajak ngobrol mungkin Pak gitu. Dan mungkin saya juga akan bikin konten juga sama Pak Sarwedi nantinya tentang pesan-pesan kebangsaan yang harus kita jaga dan kita rawat. Karena generasi-generasi muda kita ini harus tahu tentang hal-hal seperti ini dan pesan-pesan tersirat dari bangunan yang penuh dengan sejarah dan perjalanan panjang, karena bangunan ini pasti menyimpan banyak sekali cerita Pak ya di masa lalu ya. Dan itu yang nantinya akan kita angkat ya mungkin ya. Oke Pak, mungkin wawancara saya sama Pak Akmal cukup sekian Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah menemani kami.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diam sebentar, Mbah. Perkenalkan, nama saya Imam. Saya dari tim Stasiun Hantu dan rekan-rekan semuanya ingin menyampaikan ataupun ingin mengabarkan kepada masyarakat tentang sejarah-sejarah tentang tempat ini, Mbah. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan Mbah siapa? Tempat ini dulunya tempat yang dipakai untuk tempat ini adalah tempat yang dipakai untuk beristirahatan. Peristirahatan para petinggi-petinggi VOC atau Belanda begitu? Iya. Saya institusi ditujakan. Saya tugasnya untuk menjaga di sini. Oh, berarti Mbah tugasnya untuk menjaga tempat ini ya? Ya, Mbah sudah lama berada di sini? saya sudah tinggal di sini bersama cucu dan istri tua saya. Oh, berarti Mbah suara-suara perempuan yang ada di dalam tempat ini berarti itu istri dan cucu Mbah ya? Betul. Oh. Tapi Mbah boleh nggak diceritakan asal usul mungkin perjalanan panjang tempat ini seperti apa? Apakah petinggi-petinggi negara Indonesia juga pernah kesini atau seperti apa? Dulu tempat ini tempat rumah sakit yang dimana dulunya sakit malaria pada di sini semua. Yang waktu Dari Belanda penyakit macam itu. Oh, berarti yang waktu pandemi malaria itu di sini tempat ini dijadikan sebagai tempat penampungan ya? Betul. Berarti Mbah, kalau bangunan yang di sebelah itu yang sedikit mungkin sudah terbengkalai itu benar tempat tentara-tentara VOC dulu yang bertugas untuk menjaga tempat ini? Betul. Di sini dulu adalah tempat pasukan sama pasukannya bersembunyi. Oh, berarti Presiden Soekarno dulu pernah bersembunyi di sini, Mbah ya? Mbah sudah dari tahun berapa Mbah di sini? Oh, dari 1965. Berarti Mbah sebelum 1965 emang bertugas di sini Mbah sebelumnya. Saya dulu yang buka hutan ini. Oh, Mbah dulu yang pertama buka tempat ini ya. Yang membangun pertama kali di sini siapa, Mbah? Ya, Belanda. Kalau Mbah sendiri kewarganegaraan Belanda atau Indonesia? Asli sedikit. Oh, asal sini. Selama di sini berarti sudah banyak Mbah ya kejadian-kejadian yang mungkin bersejarah di tempat ini Mbah ya. Entah itu pendudukan Belanda ke Indonesia ataupun setelah kemerdekaan mengenai dipakai untuk Saya dibunuh di sini bersama keluarga. oh Mbah. Berebutan tata, berebutan harta. Oh, berarti Mbah dibunuh di tempat ini saat bangunan ini masih asli dulunya.